Kalian tahu fansub? Itu loh subtitle yang dibikin sama orang-orang yang nggak terikat sama company biasanya. Ya sekedar orang yang suka sama suatu show anime terus mereka nge-subtitlein. Biasanya mereka punya gaya yang khas. Biasanya kayak gini. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan Jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau ngebahas subtitle di anime. Untuk spesifiknya, aku mau bahas subtitle anime antara platform yang resmi dan buatan fansub. Buat yang nggak tahu, fansub itu adalah orang yang subtitle, tapi bukan official subtitle. Ngerti lah ya maksudnya apa? Jadi, pada dasarnya ada orang yang suka memberikan subtitle pada anime yang nggak ada subtitle untuk sebuah bahasa Indonesia contohnya. Kali ini aku mau bahas sisi istimewa dari fansub. Sebelum kita ngomongin subtitle, mari kita ngomongin sedikit tentang anime bajakan atau anime di platform yang gak resmi. Aku punya keyakinan kalau sebagian besar orang yang ada di komunitas perwibuan ini atau spesifik suka dengan anime itu mulai muncul bukan dari platform yang resmi. Sebagian besar orang-orang dari komunitas ini tuh mulai dari TV atau mungkin nonton anime bajakan dari website. Lalu nantinya mereka ketemu sama yang namanya fansub di internet. Terus habis itu nanti ada platform yang bisa diakses dan resmi, baru dah taubat. Ya setidaknya siklusnya kayak gitu kira-kira. Dan bijaknya mungkin seperti itu. Zaman dulu, ku ingatkan lagi zaman dulu, zaman-zaman internet belum ada. Oh aduh, enggak juga sih. Zaman dulu, ku ingatkan lagi, zaman dulu saat-saat internet kecepatannya masih 10 kbps kau sudah kesenangan atau 20 kbps kau sudah kegirangan. Pada saat itu, banyak banget anime yang gak disiarkan di Indonesia, terutama di TV Indonesia. Dan pada saat itu, wibu itu masih sedikit banyak yang bisa bahasa Inggris. Sedikit banget yang bisa bahasa Inggris maksudnya. Fansub itu rame banget buat ngebantu kaum-kaum yang kayak gini. Termasuk aku yang dulu bahasa Inggrisnya monkey brain. Jujur, pertama kali aku nonton anime Sora no Otoshimono, anime yang pertama kali ku tonton hitungannya, aku juga dapatnya dari situs anime yang fansub. Kenapa itu bisa kejadian? Karena sekali lagi ini karena akses yang buat resmi itu sulit banget dan mungkin nggak bisa diakses pada zamannya. Tanpa anime dari fansub atau kasarannya bajakan, aku gak yakin kalau misalnya anime akan sepopuler sekarang atau komunitasnya bakal segede sekarang ini. Anime pada zaman itu, pada tahun 2014-13 ke bawah mungkin, itu sangat-sangat butuh yang namanya exposure. Dengan tujuan biar bisa diketahuin sama banyak orang atau dinikmati sama orang banyak. Tapi untuk sekarang, apakah anime masih perlu exposure? Fansub itu memang memegang beberapa peranan penting dalam perkembangan komunitas peranimean. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Jadi, keberadaan fansub itu nggak bisa diremehkan sampai sekarang. Mereka sering nge-subtitle anime yang nggak tayang di platform-platform resmi dan memudahkan orang yang ada di komunitas untuk bisa dapatkan aksesnya. Dan akhirnya semua orang bisa menikmati anime itu. Ya gitulah gampangnya kurang lebih. Kalau kau tanya ke aku bagaimana kualitas translate dari fansub, apakah bagus atau jelek? Menurutku ada yang bagus, ada yang jelek. Kadang-kadang ada mistranslation atau cuma dari bahasa Inggris terus ditranslate ke Indonesia secara mentah-mentah. Tapi ada bagusnya, ada jeleknya. Fansub ini terdiri dari banyak orang. Ada juga yang mungkin punya komunitas. Beda orang, beda kualitas juga. Tapi overall ya kadang aku suka, kadang aku nggak suka. Ada yang mengandalkan kecepatan meskipun translate-nya agak sedikit berantakan. Ada juga yang pakai style yang unik. Setiap orang atau misalnya setiap karakter itu beda warnanya setiap kali dia ngomong. Atau juga mungkin ada ngasih efek karaoke dan lain-lain. Ada juga orang yang fansub tapi download dari subtitle luar terus diubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya ada yang gitu doang, nggak ngegarap dari awal. Ada juga yang asal comot dari situs lain diupload ulang ke situsnya. Ada yang kayak gitu, itu bukan fansub, itu jarok. Yang menurutku spesial dari fansub ini adalah gaya mereka yang beda banget dari official subtitle. Aku punya contoh yang menurutku menarik. Misalnya kayak kata-kata seperti Oni-chan. Aku pribadi lebih suka ngelihat subtitle bertuliskan kata Oni-chan daripada subtitle yang bertuliskan kata kakak. Atau mungkin jurus-jurus yang keluar di anime. Misalnya subtitle Kagebunshi no Jutsu itu lebih enak daripada jurus 1000 bayangan atau apapun itulah bahasa lainnya. Bahkan terkadang aku ketawa ngakak kalau ngelihat fansub yang diterjemahinnya pakai bahasa gaul. Kayak Shine yang harusnya jadi enyah atau mati malah diganti jadi modar kau. Ya akan pas banget kalau sesuai sama karakternya.
yang selengean dan modenya lagi bercanda, dan mungkin itu bisa sedikit menambah efek komedinya. Tapi mungkin ada juga yang alay, padahal adegannya lagi serius tapi dibawa subtitlenya aneh-aneh, mau bercanda, mau ngelawak tapi nggak tahu situasi. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Fansub itu mereka membawa subtitle ke ranah yang lebih jauh lagi. Mereka membawa subtitle ke alam yang berbeda lah ibaratnya. Ada yang nambahkan efek-efek seperti efek karaoke, atau waktu efek ngeluarkan jurus kayak One Piece yang hurufnya muncul satu-satu. Contoh itu menurutku udah cukup untuk menggambarkan bagaimana bebas dan kreatif ya fansub. Dan itulah perbedaan dari fansub dan subtitle dari platform resmi. Dengan bantuan para fansub, kita juga bisa tahu beberapa kata-kata dari Jepang. Sesimpel sekarang, kita bisa tahu penggunaan kata chan, kun, sang, dono, dan lain-lain. Kita juga bisa tahu arti kata ore, one-chan, onesan, aniki, dan lain-lain berkat translator note yang dikasih sama orang-orang fansub ini. Terus, apakah subtitle platform resmi itu jadi jelek? Enggak juga, tapi kadang-kadang sedikit mengganggu. Kayak mereka selalu menerjemahkan semua kata menjadi bahasa Indonesia. Bayangkan aja kalau ada kata onichan atau misalnya onechan diganti dengan kakak. Itu masalah kecil, tapi aku yakin ada yang merasa terganggu dengan itu. Masalah terbesar dari subtitle di platform resmi itu cuma mereka menerjemahkan semua kata yang ada di sana jadi bahasa Indonesia. Meskipun nggak semua bahasa, nggak semua kata-kata itu perlu ditranslatekan ke Indonesia. Terus yang paling masalahnya adalah nggak semua tulisan Jepang itu ditranslate. Terkadang kita pengen tahu apa arti dari tulisan ini, apa arti dari tulisan itu. Tapi kita nggak ditranslatekan, mereka cuma mentranslatekan percakapannya doang. Menurutku sendiri itu nggak terlalu buruk. Terkadang terlalu banyak tulisan dalam anime itu bisa bikin mata pusing mau baca yang mana duluan dan bikin kita nggak fokus sama adegannya. Pertanyaannya adalah apakah yang menyebabkan itu semua terjadi? Disclaimer, ini mungkin nggak terjadi di semua tempat, tapi info yang ku dapat kurang lebih kayak begini. Format yang mereka pakai untuk subtitle itu SRT. Dan kalau kau pernah nge-subtitle anime terus pakai format SRT, itu SRT punya limit. Dan kemungkinan kalau ditranslate semuanya bakal jadi berantakan. Jadi itulah kenapa nggak bisa semua tulisan itu ditranslatekan, karena SRT punya keterbatasan dan nggak bisa semuanya ditranslatekan. Dan tergantung dari platformnya lagi, mereka video playernya pakai apa? Apakah mereka bisa support selain SRT gitu? Tapi kebanyakan pakai yang SRT. Terus bisa jadi juga mereka ngebuat subtitle itu nggak lihat animenya, atau mungkin cuma dengar percakapannya dan dikasih storyboard. Cuma untuk kasus yang ini kayaknya jarang banget, dan kemungkinan itu mereka bakal lihat animenya dan sambil ngetik subtitlenya biar timingnya pas. Jadi ya ini nggak terjadi di semua tempat. Tolong tandain itu. Terus nanti hasil translate mereka itu diajukan dulu ke atasan, dan akhirnya di atasan sana diputuskan apakah layak atau enggak, ada revisi atau enggak. Kalau misalnya layak ya nggak ada revisi, kalau nggak layak ya ada revisi dong. Yang bikin subtitle platform resmi itu kelihatan dalam tanda kutip formal dan kelihatan aneh, itu salah satunya ya karena birokrasinya. Apakah subtitle resmi jadi jelek? Enggak juga, mereka menurutku bagus-bagus aja. Aku juga nggak tahu standku itu di mana untuk fansub, hitungannya apa boleh atau terlarang. Mungkin ketika diuangkan baru bisa bermasalah, tapi ya aku nggak tahu. Aku nggak peduli juga mau itu fansub atau subtitle resmi, bodo amat. Tapi yang ku peduli adalah cobalah tonton legal selagi bisa, dan kalau misalnya nggak legal jangan dipamerkan. Itu doang. Di sini aku nggak berusaha untuk menjelekkan translator manapun, karena aku nggak peduli juga. Video ini lebih tepatnya ditonton dan diresapi sama orang-orang atau atasan-atasan yang atau orang-orang korporat anime yang ngurus subtitle kayak ginian. Kayaknya seru dah kalau misalnya ada translator itu diberikan kebebasan yang agak lebih gitu. Kalau misalnya mereka diberikan kebebasan yang lebih, bisa jadi mungkin animenya bakal lebih menarik dan asik gitu buat ditonton dan kerasa akrab buat para penonton. Dan pesanku lagi, nggak semua itu harus di bahasa Indonesia kan. Apalagi kalau target audiensmu ya penonton anime yang sudah terbiasa dengan anime dan para wibu lah misalnya. Mereka itu bakal lebih nyaman baca Kagebunshi no Jutsu daripada Jurus Seribu Bayangan. Percaya sama aku. Jadi itulah ya, semoga nggak salah tangkap. Good job para translator. Kalian adalah orang yang membuat wibu makin nyaman, makin banyak, dan makin makmur di scene ini. Tanpa kalian, aku nggak ngerti Takahashi Rie ngomong apa. Oh iya, ada satu hal lagi. Mungkin aku nggak suka, tapi mungkin beberapa orang suka dengan gaya fansub ini. Animasi kalau ngejurus, itu aku nggak nyaman buat ngelihat itu subtitle warna-warni gerak-gerak. Itu ngeganggu di aku aja gitu. Kalau kalian gimana? Apakah suka fansub yang gerak-gerak kayak gini, atau lebih nyaman sama subtitle yang dibuat secara ofisial sama orang-orang itu? Bebas pilih yang mana. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin videonya. Jangan lupa
like kalau mau, subscribe juga kalau mau, dinyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalau misalnya ada video baru nanti muncul notifnya di HP-mu buat kau tonton. Dan jangan lupa juga buat subscribe Clean Sound Live karena kalau live biasanya ada di sana. Nyalakan lonceng notifikasinya juga biar dapat notifnya. Kalau kamu mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kamu mau follow editor Clean Sound, cari Instagramnya di sini. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound. Jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju wibu lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.